Danu itu tidak pernah minta bebas ya. Itu perlu dicatat. Danu itu tidak pernah meminta bebas. Dia hanya meminta keringanan hukuman dan dia hanya minta keadilan, minta hukuman yang seringan-ringannya. Apakah itu salah? Mungkin rekan Rohman ini mainnya kurang jauh ya, saya bilang ya. Kalau dia pengen diskusi sama saya, ayo silahkan datang, cari tempatnya, silahkan difasilitasi, kita siap untuk membahas masalah pledoi. Pak Rohman Hidayat yang menyepelekan pledoi atau menganggap pledoi dari Danu itu nggak jelas kan? Bagaimana keterangan Pak Hid? Ya, kita perlu urai dulu ya. Kalau pledoi Danu, ini ada hal yang memang harus dipahami bahwa Danu ini kan orang yang nggak ngerti hukum, tidak belajar ilmu hukum. Jadi untuk konstruksi penulisan itu mungkin agak kurang atau kurang pas begitu ya secara sistematika penulisan, tapi secara substansi sebetulnya itu tidak ada aturan khusus yang mengatur tentang pledoi pribadi seorang gitu ya. Nah, sebetulnya saya juga heran kekurangan dari pledoi Danu itu apa sih sebetulnya yang dipermasalahkan oleh rekan Rohman ini gitu ya. Karena yaitu tadi tidak ada penulisan baku terkait dengan pledoi pribadi seseorang. Pledoi itu kan sederhana sudah. Pertama adalah pendahuluan, kedua adalah materi hukum gitu ya, analisa yuridis, terus kemudian posita ya, posita, dan kemudian dikuatkan dengan petitum. Petitumnya apa? Permintaan apa? Pledoi Danu itu kan jelas sekali. Jadi Danu pertama adalah menguraikan rasa terima kasihnya terhadap proses terbukanya kasus ini dan dia bisa menjalani ini dengan baik gitu ya, dari dukungan oleh masyarakat semua. Terus kedua, dia menguraikan secara jelas tentang awal mula tindak pidana ini begitu ya, sampai kemudian dia diproses di persidangan ini. Ketiga adalah tahap kemudian yang petitumnya atau yang dimintakan dia apa begitu. Dia kan meminta, dia menyadari kok bahwa memang dia bersalah, dia mengaku bersalah, dia membongkar dan dia meminta maaf, ke depan dia akan lebih baik dan minta. Danu itu tidak pernah minta bebas ya. Itu perlu dicatat, Danu itu tidak pernah meminta bebas. Dia hanya meminta keringanan hukuman begitu. Artinya porsi yang harus dia terima, pertanggungjawaban yang harus dia terima terhadap apa yang pernah dilakukan oleh dia begitu. Dan dia hanya minta keadilan, minta hukuman yang seringan-ringannya dengan berbagai kondisi tadi itu, kondisi tekanan, ancaman, ya, masa depan, terus keadaan tidak nyaman dalam tahanan, itu kan dilalui semua oleh Danu. Ya kan? Kemudian dia meminta untuk dihukum seringan-ringannya. Apakah itu salah? Kan tidak, tentunya. Karena sesuai dengan sistematika penulisan pun tidak ada aturan banget tentang sistematika penulisan pledoi oleh terdakwa begitu, oleh pribadi terdakwa begitu. Nah, kalau untuk pledoi kuasa hukum, saya pikir begini ya. Yang itu pertama harus kami jelaskan bahwa mungkin rekan Rohman ini mainnya kurang jauh ya, saya bilang ya. Mainnya kurang jauh ya? Mainnya kurang jauh begitu. Kalau dia pengen diskusi sama saya, ayo silahkan datang, cari tempatnya, silahkan difasilitasi, kita siap untuk membahas masalah pledoi. Baik dari teori, sistematika penulisan, analisa hukumnya, maupun penerapan tindak pidana yang memang disangkakan oleh jaksa kepada terdakwa ini begitu. Apa yang menjadi kekurangan pledoi kita apa? Silakan dikoreksi. Dan kita pun siap untuk membantahnya gitu. Karena secara sistematika penulisan ya seperti yang saya bilang itu tadi ya, ada uraian, ada pendahuluan, ada uraian tentang perbuatan, ada konstruksi hukum, ada analisa yuridis, ada posita lah ya, atau uraian, terus kemudian ada petitum permintaan kita apa. Itu aja, simpel itu sebetulnya, sederhana itu. Kalau kita bicara konstruksi penulisan pledoi yang betul atau sistematika penulisan pledoi atau pembelaan yang betul begitu. Nah, masalah gaya penulisan itu kan masing-masing punya karakter orang, punya standar masing-masing, ya, punya nilai yang memang dia anut, dia pelajari sejak dari awal sampai kemudian di tahap ini begitu ya. Nah, kalau gaya kita memang seperti itu, artinya kita tidak pernah membantah bahwa Danu ini bagian dari tindak pidana pembunuhan ini, Danu ini bagian dari pelaku. Kita tidak pernah membantah itu.
Cuman kita minta posisikan Danu sebagai seorang yang memang berat bebannya dalam menanggung persoalan ini, dalam kondisi terancam, dalam kondisi yang takut, kemudian akhirnya dia sampai berkekuatan hati, berkeinginan untuk membuka kasus ini dengan tuntas begitu. Nah, permintaan kita sederhana, minta hukuman Danu yang seringan-ringannya. Kenapa? Karena prosedur formal dari pembuatan pledoi sudah kita lakukan. Sistem pembelaan juga sudah kita anu, termasuk salah satunya kita mengadopsi memasukkan dari JC itu di LPSK, yang kita minta juga persetujuan rekomendasi dari jaksa, yang kita juga minta kepada majelis hakim untuk Danu ditetapkan sebagai seorang justice kolaborator begitu. Nah, ini kan prosedur-prosedur ini secara legal formal sebetulnya sudah tepat begitu. Itu terbukti, hakim tidak mempermasalahkan kok dengan apa yang menjadi langkah-langkah dan keinginan kita secara hukum gitu. Buktinya JC kita diterima oleh hakim. Ya, tidak ada uraian secara yuridis formal yang menyatakan bahwa pledoi kita tidak tepat secara hukum, ya. Itu tidak tepat hanya sebatas perbedaan pendapat tentang konstruksi hukum dan tentang pertanggungjawaban pidana setelah keterlibatan Danu dalam proses pembunuhan ini. Tidak ada yang disalahkan gitu. Menurut kami sudah tepat pledoi kami begitu. Kami memang kami jauh dari sempurna, tapi itu bagian ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk membela Danu, walaupun memang kita tetap kekeh sampai saat ini dengan tidak terbuktinya Danu di pembunuhan berencana, bagian dari pembunuhan berencana. Kami lebih meyakini Danu terlibat dalam pembunuhan biasa, yakni pasal 380 KUHP gitu. Siap. Berarti memang kami juga tadi mendengar Wahid bahwa pledoi dari kuasa hukum Danu dipertimbangkan, berbeda dengan pledoi dari kuasa hukum Pak Yosef yang dikesampingkan. Betul. Gitu, dan itu terbukti. Ya, oke, lanjut. Dan teori yang kita ambil pun diakomodir kok sama hakim. Diambil beberapa teori hukum dari kami diambil oleh hakim untuk dikuatkan menjadi putusan gitu. Tanggapan dari pihak sebelah mengenai pledoi yang ditulis tangan dan oleh sendirilah istilahnya seperti itu yang jelas buatan sendiri, jadi bukan dibuatkan atau bukan pemikiran dari kuasa hukum ya Bang, begitu ya Bang? Ya, itu buatan Danu sendiri. Kenapa kami yakin itu buatan Danu sendiri? Jadi itu tulisan tangan, memang tulisan tangan Danu ya. Kita kan bertanya juga ke Wawa, ke ini, itu betul ya memang tulisan Danu begitu. Kedua, dan di persidangan tuh Danu sampai nggak tahu kalau pledoi itu harus dia tanda tangani. Jadi tanda tangan pledoi pembelian pribadi Danu itu ditandatangani pada saat di persidangan. Bukti lain adalah bahwa itu bukan skenario kami, bahwa kami pun tidak diberikan kopinya oleh Danu. Nah, jadi kan harusnya itu kami mendapat hak itu ya untuk dokumentasi hukum kami gitu ya. Tapi itu kami tidak diberikan, jaksa pun tidak diberikan, hakim pun cuma satu diberikan. Iya betul. Gitu, hakim kan 3, ada panitera juga gitu. Jadi harusnya itu jadi jangan suudzon lah. Jadi orang yang sudah, mari kita hargai orang yang sudah berproses begitu, orang yang sudah mau bertanggung jawab begitu. Jangan kemudian difitnah-fitnah yang nggak jelas, tanpa bukti yang jelas gitu. Faktanya memang sebetulnya seperti itu gitu kan. Begini Bang, sedikit lagi nih. Itu kan pledoi terutama untuk Danu ya, yang tadi sudah dikomentari oleh pihak sebelah nih ya. Yang tentunya sudah dijelaskan sama Abang itu hasil pemikiran Danu dan ditulis tangan sendiri ya. Tapi pada dasarnya ini ditujukan kepada majelis hakim, juga mungkin dalam hal ini jaksa penuntut umum nih ya dalam pledoinya, karena hal ini juga sudah ditanggapi dalam repliknya nih. Tapi kalau berbicara terkait komentar dan komentar nih, barangkali Abang dapat sedikit mengomentari mengenai pledoi yang disampaikan secara personalnya oleh terdakwa Yosef Hidayat Bang. Ini yang sebenarnya kita hindari begitu ya, mengomentari pekerjaan orang begitu. Karena apa Bang? Karena memang Abang bukan yang memulai gitu loh. Jadi Abang mengikuti. Kayak bersambut aja Bang. Begini maksud saya. Sekiranya nggak bukannya. Kayak bersambut Bang. Karena kita kan bukan orang yang ngusil gitu ya kan ya. Artinya kalau kita membalas ya berarti ya kita iya sama seperti mereka gitu. Tapi ya itu haknya lah, memang pemahaman dia, keyakinan dia seperti itu. Yosef membuat pledoi seperti itu, PH-nya pun membuat pledoi seperti itu, yaitu bagian dari pemahaman dia dan pengetahuan dia, dan itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan dia
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Bang. Terima kasih Bang. Berarti saya sebenarnya sangat bangga sekali dengan apa yang Abang sampaikan. Karena pada dasarnya pledoi baik untuk yang disampaikan oleh Abang sendiri sebagai kuasa hukumnya maupun mungkin dalam untuk terdakwa Ramdhanu ya, lebih wabil khusus ditunjukkannya kepada jaksa penuntut umum ya. Jadi bukan untuk dikomentari oleh siapapun. Terima kasih Bang. Barangkali dilanjutkan oleh Bang Yahya, masih tetap di seputaran pledoi dan pledoi ini. Tapi memang pledoinya terbukti kan, hakim pun mengatakan dipertimbangkan dibandingkan yang lain kan, dikesampingkan. Ya. Saya lanjutkan terkait pledoi. Tadi saya sempat ketawa pengen berbahak-bahak sebenarnya Bang ya terkait pledoi ini. Kalau tadi kemudian Pak Rahman mengkritisize daripada pledoi Danu sendiri, sekarang begini, tadi dikatakan juga oleh Abang saya tidak mau usil. Tetapi begini Bang, ada sebuah tuntutan yang memang terkadang kita harus usil gitu. Maksa nih. Ada paksaan Diduluin ya? pressure gitu ya. Begini Bang maksud saya. Bahwa ketika misalkan pledoi Danu dan pledoi PH daripada Danu sendiri, kita telah mendengar di dalam persidangan itu ternyata hakim memutuskan diterima. Ya, Salah satunya adalah terkait JC-nya yang ada dalam pledoi tersebut ya Bang ya. Nah, satu sisi kalau kita bandingkan bahwa pledoi dari terdakwa Yosef atau PH-nya itu, kita juga telah mendengar bahwa tidak diterima Bang. sampingkan. Ini nih, saya mencoba membandingkan itu. Artinya, kalau satu sisi ini diterima, satu sisi ini ditolak, Bang. Artinya apa sih, Bang? Ya, pertanyaan ini menjebak betul gitu. Tapi dari sini kita bisa belajar tentang kualitas seseorang kan. Berarti mainnya kurang jauh ya Pak Ketua? Ya, jadi itu sih sebetulnya. Kalau saya tidak ingin mengomentari banyak ya tadi ya. Jadi Tapi sekarang mau terpaksa harus ya, sama-sama kita pahami bahwa memang pencerahan kami begini, bahwa pledoi itu yang penting sistematika penulisan secara hukum itu memang ada begitu ya. Cuman semuanya sudah kita cantumkan dalam pledoi kita begitu. Nah, memang terkait dengan karakter penulisan itu kan tergantung dari individu masing-masing gitu ya. Jadi tidak terlepas dengan fakta hukum, tidak terlepas dengan substansi hukum, tidak terlepas dengan analisa hukum dan dasar hukum. Nah, itu kebetulan yang harus menjadi patokan kita untuk membuat pledoi dalam membela hak-hak terdakwa begitu. Nah, sekali lagi bahwa saya tidak ingin mengomentari pledoinya pribadi Yosef maupun pledoi kuasa hukumnya Yosef, bahwa teman-teman di sini bisa menilai, bisa melihat bahwa pledoi siapa yang sebagian diterima dan memang ditolak secara keseluruhan. Itu teman-teman mungkin tahu, bisa paham bahwa gaya atau teknik penulisan pledoi yang tepat itu seperti apa. Saya serahkan semuanya ke teman-teman. Mantap Pak Tes. Cukup? Satu lagi, Bang. Terakhir nih. Ya, masih banyak Dan sebenarnya. ini teman-teman di live, mohon izin, teman-teman di live juga semua akhirnya paham dan mereka semangat dan tertawa semuanya melihat jawaban dari berkaitan dengan pledoi itu yang kemarin digembar-gemborkan oleh pihak yang lain gitu. Terima kasih. Lanjut. Dari saya terakhir ya, Bang ya. Terakhir sebelum beberapa pertanyaan. Begini, Bang. Bahwa oh iya, siap. Bahwa begini, 7 hari ke depan itu kan dipersilahkan oleh hakim untuk PH Yosef maupun terdakwa Yosef sendiri bahwa mempersilahkan untuk berpikir atau banding ya. Nah, kalau kemudian banding itu diupayakan bahwa kita tahu kalau kita bandingkan kembali dalam fakta persidangan, hakim mengatakan sah dan terencana, sah dan meyakinkan gitu, perencanaan pembunuhan tersebut. Nah, apabila kemudian ini terjadi, upaya banding itu telah dilakukan, ditempuh, maka barangkali kisi-kisi apa sih Bang? Karena memang kalau diturunkan juga kan sepertinya kita melihatnya kok pembunuhan biasa sih, nggak mungkin juga kira-kira kalau diturunkan, atau bahkan bisa lebih tinggi jangan-jangan. Bagaimana pendapat Abang? Ya, jadi bisa jadi dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Gitu. Nah, implikasi atau konsekuensi dari terima atau ditolak adalah ketika diterima pledoi itu banding itu
itu bisa juga kemudian berimbas kepada misalnya putusan bisa diperpanjang diperberat, bisa juga diperingan begitu. Nah, ketika ditolak gitu ya, artinya ketika ditolak biasanya amarnya itu menyebutkan menguatkan putusan tingkat pertama begitu. Jadi semua kemungkinan itu mungkin bisa lebih tinggi, bisa lebih turun begitu. Tapi tentunya hakim pengadilan tinggi pasti akan melihat secara utuh gitu ya, komprehensif menyeluruh bahwa apakah sudah tepat pertimbangan dari hakim tingkat pertama ini dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan kemudian membuat keputusan terhadap terdakwa Yosep ini, terpidana Yosep ini gitu.